ya. Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. Sebetulnya ayat 1 sampai dengan ayat ke-23, sampai ayat 15 saja yang kita baca, ya. Keluaran pasal 33 ayat 15. Sama-sama kita baca. 1 2 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekali lagi, 1 2 3. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Beberapa kali saya mengamati dalam pemberkatan nikah, kita sudah siap di gereja, standby, ya. Para pelayan Tuhan sudah siap standby di gereja. Tetapi karena mempelai belum datang, maka kita menunggu agar mempelai datang dulu, baru kita mulai acara ibadah pemberkatan nikah. Kenapa? Karena kehadiran mempelai sangat penting dalam acara pemberkatan nikah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kadang-kadang saya lihat mempelai sudah ada, tapi orang tua atau wali belum datang. Ini kasus yang saya lihat, ya. Acara pemberkatan apabila sudah bisa dilaksanakan, kata keluarga, belum. Kenapa? Karena orang tua atau wali daripada mempelai belum datang, belum tiba. Artinya bahwa dalam acara itu pun bahwa kehadiran orang tua atau wali dari mempelai, dari pengantin juga begitu penting, Bapak Ibu, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam acara Batak juga umuman. Kalau misalnya pihak dari keluarga boru semuanya sudah datang, tetapi pihak daripada hula-hula belum datang, kan gitu ya. Acara belum bisa dimulai. Kenapa? Karena kehadiran hula-hula atau pihak raja belum ada. Jadi penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita tidak bicara tentang hula-hula, kita tidak bicara tentang mempelai, kita tidak bicara tentang keluarga mempelai, tetapi kita bicara tentang satu tema penting yang juga sangat penting, dan ini paling penting. Temanya adalah pentingnya kehadiran Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu pentingnya kehadiran Tuhan. Musa berkata dalam bagian ini, berkatalah Musa kepadanya, yang menunjukkan kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat ini, dari sini. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada muncul ungkapan Musa ini? Coba kita lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu nenek moyang Musa. Jadi Tuhan mengingatkan ada satu janji Tuhan kepada bangsa Israel, kepada keturunan Israel, yang dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dipisahkan ke Yakub, kenapa? Karena dari Yakublah nanti lahirnya keturunan Israel, suku Yehuda. Suku Yehuda itu yang disebut dengan Israel. Dari suku Yehuda itulah yang dijaga melindungi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yakub adalah Israel. Ya Bapak Ibu ya, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ayat 2, Tuhan dikatakan dalam begini, sama-sama kita baca ayat 2. 1, 2, 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amoy, orang Het, orang Heris, orang Hewi dan orang Yebus. Tuhan katakan, aku akan mengutus malaikatku untuk menaklukkan semua penduduk Kanaan itu. Aku akan mengutus malaikatku untuk memberikan kemenangan bagimu. Bapak Ibu Saudara,
1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan sebuah pernyataan dalam begini bahwa kalian ini bangsa yang keras kepala, gak bisa dinasihati. Karena itu kalau kalian nanti aku yang menyertai, maka ketika kalian melakukan kejahatan, aku akan memusnahkan kalian. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah kejadian yang pada pasal 32, yaitu pasal 32 ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas. Bangsa Israel membuat anak lembu emas untuk mereka sembah, dan akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Alkitab mencatat dimusnahkan Tuhan ketika itu melalui dimusnahkan Tuhan waktu itu melalui orang Lewi, yaitu sekitar 3.000 orang bangsa Israel dimusnahkan. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya Musa datang berdoa kepada Tuhan, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Musa masuk ke kemah pertemuan dan berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan hadir lewat tiang awan. Dikatakan dalam bagian ini adalah tiang awan. Bapak Ibu Saudara ya, menunjukkan bahwa kegiatan doa yang disampaikan oleh Musa ini dilaksanakan ketika siang hari. Kenapa? Karena Tuhan menyatakan kehadirannya melalui tiang awan ketika siang hari, dan menyatakan kehadiran dan penyertaannya dengan tiang awan ketika tiang api ketika malam hari. Maka peristiwa ini saya tafsirkan, Musa ketika menaikkan doa pada saat itu berada dalam kondisi pagi atau siang hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, singkatnya dikatakan dalam bagian ini bahwa Musa mendapatkan kasih karunia, Musa mendapatkan kebaikan Tuhan, Musa diberikan kesempatan oleh Tuhan kembali untuk memimpin bangsa Israel ini. Tetapi doa Musa kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, apa kata Musa? Janganlah cuma aku yang kau ampuni Tuhan, tetapi seluruh bangsa ini hendaklah engkau ampuni juga. Ini Bapak Ibu ya, ini doa Musa kepada Tuhan. Ketika ayat 15, sesuatu yang sangat menarik saya pikir. Doa Musa adalah lahir dari keyakinan iman. Jika engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Apa sebenarnya maksud Musa dalam bagian ini? Apakah ini sebuah pengeluhan? Apakah ini sebuah perasaan yang mungkin berasal dari Musa? Banyak orang menafsirkan dengan berbagai versi, tetapi saya tidak melihat bahwa ini sebuah penyangkalan daripada Musa. Justru saya melihat bahwa ini adalah iman daripada Musa. Kenapa? Apa yang dikatakannya sungguh-sungguh lahir dari imannya kepada Tuhan. Apa katanya? Jika engkau tidak membimbing kami Tuhan, jangan suruh kami pergi dari sini. Kenapa? Karena Musa sudah mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan mengutus siapa? Malaikat. Jadi Tuhan tidak lagi menyatakan kehadirannya bersama bangsa Israel, tetapi Tuhan menjanjikan sebuah kemenangan. Tuhan janjikan kemenangan bagi bangsa Israel, tetapi Tuhan tidak menyatakan bahwa Ia akan hadir sebagai tiang awan dan tiang api. Sebetulnya dari sisi enak enggak? Enak juga. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengirimkan malaikatnya dan memberikan kemenangan, itu sudah cukup. Betul nggak? Cukup dong. Kan Tuhan janjikan kemenangan dan ada malaikat Tuhan, sehingga ketika kami berbuat salah tidak langsung dihukum, tidak langsung dimusnahkan.
Tetapi beda dengan Musa. Musa mengangkat sebuah pernyataan bahwa jika engkau tidak membimbing kami, kami tidak pergi dari sini. Artinya Bapak Ibu tahu, maksudnya begini. Kehadiranmu Tuhan lebih penting daripada kemenangan itu. Kehadiranmu Tuhan lebih penting daripada 1000 malaikat yang kau utus. Ini Bapak Ibu ya. Kehadiranmu Tuhan lebih penting dari apapun yang bisa mungkin kau kirimkan kepada kami. Artinya begini Bapak Ibu. Musa sedang berkata, kehadiranmu tidak tergantikan oleh apapun juga. Haleluya. Bapak Ibu bisa mengerti? Bisa mengerti maksudnya ya. Jadi Musa sedang mengatakan begitu penting kehadiranmu Tuhan. Tidak sebanding dengan janji kemenangan yang kau berikan. Tidak sebanding dengan malaikat yang kau utus. Engkau hadir itu penting bagi kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Musa sedang menyatakan pernyataan iman yang luar biasa. Bahwa kehadiran Tuhan itu menjadi landasan langkah mereka untuk berjalan menuju ke tanah perjanjian. Bapak Ibu saudara, secara manusia, kalau kita pikir, bisa saja Musa berkata seperti ini, ya cukuplah. Kan kau sudah janjikan kemenangan, kan sudah ada malaikatmu, cukup itu untuk kami. Nanti kalau kalian berbuat salah, nanti kau hukum lagi kami, kan bisa saja ya. Tetapi Musa, kehadiran Tuhan tidak bisa tergantikan dengan janji kemenangan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kehadiran Tuhan tidak bisa tergantikan dengan ribuan malaikat yang akan diutus untuk menyertai bangsa Israel. Kenapa? Karena Musa mengerti betul kondisi bangsa Israel yang tegak tengkuk ini, yang keras kepala ini. Secara pribadi sebagai hamba Tuhan, dia tidak mampu melayani. Makanya Bapak Ibu, Musa itu dianggap hamba Tuhan yang paling rendah hati dari segala zaman. Kenapa? Karena dia mesti menghadapi ribuan, ratusan ribu bangsa Israel yang keras kepala, tegak tengkuk. Hari ini dinasihati A, yes, besok sudah lupa lakukan B. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dan ayat 21 sampai 23, Tuhan mengabulkan doa seorang hamba Tuhan Musa, yaitu kasih karunia pengampunan kehadiran Tuhan. Musa mengerti betul tantangan yang akan bisa dihadapinya di sekitar perjalanan mereka. Musa tahu betul hanya kehadiran Tuhan yang membuat dia bisa kuat. Hanya kehadiran Tuhan yang bisa membuat dia mampu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 23. Itu adalah kisah daripada Yusuf di rumah daripada Potifar. Alkitab mencatat dengan sangat luar biasa. Dan Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan di rumah itu karena kehadiran Yusuf. Karena Tuhan menyertai setiap apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Jadi kehadiran Tuhan memberkati Yusuf sehingga apapun yang dikerjakannya diberkati berhasil. Bukan karena Potifar yang saleh, bukan karena manajemen usaha mereka yang luar biasa, bukan. Tapi karena ada Tuhan di sana yang mengajari Yusuf untuk menata usaha daripada Potifar sehingga usahanya diberkati Tuhan. Kehadiran Tuhan juga membuat Yusuf mengerti ketika istri Potifar mengajak melakukan sebuah tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan, apa kata Yusuf? Ini kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu penting sekali bagi Yusuf. Bahkan lebih penting dari harta Potifar, bahkan lebih penting dari semua hukuman yang bisa
alaminya. Bayangkan Bapak Ibu, karena dia melakukan kebenaran, bukan melakukan kejahatan, dia dihukum. Tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertainya. Ini perlu Bapak Ibu. Hidup ini bukan karena banyaknya uang atau tidak, banyaknya harta atau tidak, punya sesuatu atau tidak, punya suami atau tidak, punya anak atau tidak. Tetapi apakah kita yakin keluarga kita, rumah tangga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, betul-betul nggak ada Tuhan hadir di sana? Ini yang penting Bapak Ibu. Penting sekali. Kalau hanya sebatas uang kita menjalani hidup ini, maaf saya katakan, kita orang yang paling malang di dunia ini. Alkitab katakan seperti itu. Kenapa? Karena pencuri pun punya uang, perampok pun punya uang. Merampok aja kalau cuma masalah uang. Jadi penjahat aja kalau cuma karena masalah uang. Pak Haji sana pun bisa kaya, betul? Kalau masalah uang. Tapi ini saya katakan bahwa hidup ini bukan masalah uang saja, tetapi apakah Tuhan hadir dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, tapi kita percaya saya melakukan usaha ini dengan jalan yang benar. Saya tidak melakukan penipuan, saya tidak membangun sebuah perzinahan di dalamnya, saya tidak membangun sebuah kejahatan di dalamnya. Maka Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu disertai Tuhan. Enggak semua orang bisa memahami seperti itu Bapak Ibu. Hidup ini sekali lagi bukan masalah uang saja. Jangan susah. Ya, kulus katakan hati senang walaupun tak punya uang. Coba Bapak Ibu lihat orang gila di jalan sana. Dia nggak punya uang, nggak berpikir tentang hari esok, enjoy saja, ketawa sendiri. Jadi jangan kita seperti itu. Orang sehat ketakutan karena corona. Orang gila belum pernah saya dengar mati karena corona. Betul. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan apa yang dikatakan pemerintah. Kita ikut protokol kesehatan. Karena kita orang waras, kan gitu ya. Kalau mereka tidak, kemana saja masuk, kan gitu. Ya ini saya katakan dalam bagian ini penting sekali kehadiran Tuhan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan, punya kelemahan. Corona telah mengganggu kehidupan ekonomi, usaha, pekerjaan, dan aktivitas kita. Jika kita mendengar tantangan demi tantangan, sebelum corona pun telah mengganggu usaha kita, betul kan? Saya mendengar sebelum corona ada gangguan usaha, pekerjaan dan sebagainya. Saya ingat Bapak Ibu, ya, ulang tahun gereja kita mesti tampilkan semua foto itu. 19 Desember 2013 adalah peristiwa sejarah untuk gereja ini. Wah, itu dulu pemberkatan Saudara Marolo Hutasoid. Mereka pulang selesai pemberkatan, kami dikepung di tempat ini. Bapak Ibu ya, itu peristiwa yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu mengalaminya, tapi syukurlah karena kami yang mengalami sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan dari 2013, 14, 15, 16, 17 sampai 17, Bapak Ibu, sampai 2017 ya, sampai tahun 2017 kita diganggu terus selama 4 tahun. Kami sampai lupa makan atau sudah makan atau belum. Kadang-kadang enggak terkontrol apakah saya sudah makan atau belum. Kenapa? Karena sibuk urusan sini. Kami coba menenangkan kepada jemaat dan tidak menyampaikan ada masalah-masalah. Betul? Betul nggak Malis? Kami tidak sampaikan kepada jemaat. Kami tidak sampaikan. Itu bukan perkara mudah Bapak Ibu. Ini bukan membangun sebuah rumah tangga, tapi membangun sebuah pelayanan pekerjaan. Dan bukan kita melakukan kejahatan. Kalau bukan karena kami yakin ada Tuhan yang bekerja di gereja ini, kalau bukan karena kami yakin Tuhan menyertai apa yang kami kerjakan, kalau kami tidak yakin, maka
maka kami akan tetap di tempat ini. Haleluya. Bukan tidak ada tawaran waktu itu. Om dia tahu gerejanya Kompasu itu ya. Kami sudah ditawarkan pindah ke Sulawesi Utara. Jemaatnya banyak, 60-70 kakak. Jemaat sudah tahu menopang pelayanan, gak perlu diajarin lagi. Ya betul Om Geban, mengerti. Tapi saya katakan, ada Ibu Gembala, bagaimana Ibu Gembala katakan? Ibu Gembala suatu yang paling kuat. Saya waktu itu sudah hampir ambil keputusan untuk berangkat. Ibu Gembala katakan, kalau kita mulai di tempat ini, mati pun kita di tempat ini. Ini perlu sekali. Gangguan, ada orang yang menelpon, pendeta-pendeta menelpon kepada kami memberikan kekuatan. Kami bersyukur untuk semua yang menghubungi kami. Tapi saya mengatakan bahwa kalau kami sendiri berpikir negatif tentang kehadiran Tuhan, kami merasa bahwa mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami tidak akan kuat. Inilah pentingnya kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu penting sekali dalam rumah tangga. Kehadiran Tuhan itu penting dalam rumah usaha kita. Kehadiran Tuhan penting dalam pekerjaan kita. Kehadiran Tuhan penting dalam rumah kita. Karena itu bangun mesbah di rumah kita, bangun mesbah di usaha kita, bangun mesbah di pekerjaan kita, bangun segala hal yang memuliakan Tuhan di tempat kita beraktivitas dan berada. Termasuk gunakan hati hidup kita. Jadikan rumah kita, tubuh kita sebagai baik. Lakukan, ucapkan, pikirkan, lihat, dengarkan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ini penting sekali, ya. Sehingga kita menjadi kuat. Saya katakan bahwa sesungguhnya kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Karena itu pentingnya kehadiran Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, lakukan. Jangan jalani hidup ini dengan masa bodoh. Bagaimana masih masa bodoh? Ya udahlah, pulang aja lah. Ya udahlah, lemah. Ya udahlah, kami kok nggak pintar. Ya udahlah, kami kok miskin. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Sebetulnya kalau kita yakin Tuhan hadir, maka kita punya mimpi seperti Yusuf. Haleluya. Saya selalu mendorong kepada jemaat, coba renungkan berapa tahun di Cianjur ini, berapa tahun di Cianjang. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita tidak maju, tidak lebih baik, saya pikir kita mesti koreksi. Koreksi apa? Koreksi iman. Haleluya. Koreksi usaha kita, koreksi pekerjaan kita. Coba pikirkan, apakah memang saya tidak maju karena memang kami tidak diberkati Tuhan? Apakah kami memang tidak maju karena kami ini tidak menata usaha kami dengan baik, tidak menata berkat Tuhan dengan baik? Karena itu Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu mulai segala sesuatu, buat pembukuan keuangan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melihat tahun ini pemasukan, pasti Bapak Ibu akan kaget. Wah, luar biasa ternyata berkat yang Tuhan berikan. Tapi kemana? Kenapa? Kan gitu ya. Bapak Ibu coba catat. Nanti kan buat pembukaan keuangan, buat nanti, biar nanti Kak lihat bulan ini berapa masuk, bulan depan berapa masuk, supaya kita melihat. Sungguh kita katakan kehadiran Tuhan memberkati kami. Kalaupun misalnya kita masih dalam situasi sulit, kita berkata, wah, pemasukan kami sangat kecil, tetapi kami kenapa bisa cukup sampai saat ini? Kita bisa berkata, sungguh kehadiran Tuhan yang menolong kita. Saya setuju dengan Tante Ika katakan, masa-masa sulit Tante Ika membuat kita belajar melihat, menghargai setiap berkat yang diberikan untuk kita. Kalau kau nggak pernah mengalami masa sulit, semuanya enteng, semuanya ringan. Dan ini saya katakan bahwa penting sekali kehadiran Tuhan. Berharap kepada Tuhan, bawa usaha pekerjaan rumah tangga pelayanan kita kepada Tuhan dan minta kehadiran Tuhan dalam memberikan kekuatan pengharapan. Tetaplah melayani yang sudah melayani, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, tetaplah berharap pada Tuhan. Kerjakan pekerjaan
kita dengan penuh gairah yang maksimal. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang hadir menyertai usaha pekerjaan kita. Bukan karena besarnya modal, bukan karena besarnya modal. Ya. Bapak Niko juga saya ingat Bapak Niko ini waktu dulu menunggu datang, culun sekali saya. Pakai sendal datang ibadah, celananya robek di bawah. Saya tahu betul, celananya itu warna coklat waktu itu, kuning. Nggak tahu masih ada yang Bapak Niko. Celananya warna kuning, kayak penis. Saya ingat celana itu. Ini orang ini pakai sendal datang ibadah, celananya robek di bawah. Saya katakan, nanti Bapak Niko kalau kau ada saat ini kau bersyukur pada Tuhan. Betul. Mikael, saya pertama kali kunjungan ke sana Mikael. Mama Luis, Tante Ika, Pak Fadanya, kita semua. Coba kita lihat, apakah kita tidak lebih baik dari yang dulu? Dulu Tante Ika belum punya suami, sekarang sudah punya suami. Mama Luis dulu belum punya suami, sekarang punya suami, punya anak, ada usaha. Pak Fadanya dulu sendirian, sekarang sudah punya keluarga. Mak Mikael, coba ini lihat. Penting sekali kehadiran Tuhan. Karena itu ketika Bapak Ibu bangun pagi, berdoalah kepada Tuhan, jamnya ibadah-ibadahlah. Saya katakan bahwa orang yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan, entah dia datang ibadah jam berapa, ini saya katakan bahwa dia percaya Tuhan hadir. Orang yang tidak mau ibadah adalah orang yang tidak yakin bahwa Tuhan hadir dan tidak mengharapkan kehadiran Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Tidak mengharapkan Tuhan. Dia hanya meyakini bahwa dia mampu. Saya katakan bahwa seperti itu nggak akan kuat menghadapi tantangan. Yang membuat kita kuat adalah kehadiran Tuhan. Pentingnya kehadiran dalam melayani juga gitu, kita tak akan bisa, kita akan tergoda dengan segala sesuatu. Tetapi ketika kita yakin, ketika ingin melakukan sesuatu yang salah, ini salah dia teman-teman. Nggak boleh. Ini penyimpangan, ini kejahatan. Kenapa? Pentingnya kehadiran Tuhan. Suami mau berangkat, siapkan dulu Mama Mikael telur ceplok supaya Bapak Mikael makan. Bagaimana saya mau doa? Amang, mau berangkat kerja, makan pun nggak dikasih. Dan gitu ya. Siapkan semuanya supaya dia juga siap untuk berdoa. Jangan ingat nasabah, jangan ingat pelanggan di bengkel Pak Luis. Ingat dulu Tuhan. Mulaikan dengan doa. Penting sekali. Bapak Ibu tidak akan kuat menjalani hidup ini. Bapak Ibu akan jatuh tanpa kehadiran Tuhan. Penting sekali kehadiran Tuhan. Bapak Ibu paham yang saya sampaikan ini? Paham atau enggak? Paham ya? Jadi penting nggak kehadiran Tuhan? Penting. Pertama memberkati kita, yang kedua menguatkan kita. Ketiga mengingatkan kita akan sesuatu yang salah dalam hidup ini. Tuhan berkati kita, katanya akan satu ujian kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berkata, jangan suruh kami berangkat Tuhan dari tempat ini, jika Engkau tidak menyertai kami. Jangan suruh kami berangkat dari tempat ini jika Engkau tidak